masalah saya dengan Miko. Saya berjanji tidak akan melanggar keyakinan kelas tadi. Terima kasih Bima. Dadah. Assalamualaikum, nama saya Putri. Saya dan teman-teman saya sudah melakukan keyakinan kelas, mulai dari tidak menyontek, datang tepat waktu, menghargai guru, menolong teman, dan tidak boleh sombong ketika mendapatkan ranking 1 atau juara gitu. Lalu kelas saya menjadi sangat tertib dan sangat gembira. Terima kasih Bu Ima. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, bapaknya cuma satu. Ibu-ibu dan bapak di SDN Cempaka Putih 3. Salam kenal, saya Agustika. Saya di sini akan mendampingi Ibu Ima sebagai CGP Angkatan 8 untuk kegiatan pendampingan individu dalam visi global perubahan budaya positif. Nah, pagi ini beliau yang akan menyampaikan kegiatannya tentang visi beliau yang mana nanti akan disandingkan dengan visinya sekolah. Apakah sudah sesuai atau ada yang mesti diubah atau ada juga nih yang budaya positifnya yang akan dimasukkan dalam visi perubahan kawasannya sesuai dengan yang sudah dipelajari oleh Ibu Ima selama 2 bulan ini. Jadi selama 2 bulan Bu Ima sudah melakukan kegiatan pembekalan ilmu sehingga akan diaplikasikan di sekolah, dan mohon dukungan oleh ibu-ibu, bapak, dan terutama ibu kepala sekolah. Gitu. Sebelum memulai kegiatan, saya izin untuk memimpin doa agar kegiatan kita akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dengan berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum dimulai, mungkin kita silakan dulu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ahmad atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Ahmad sebagai Ibu panggil Ibu Ahmad aja ya. Namanya sangat indah dan panjang ya. Jadi tapi Ahmad yang saya hormati selaku PP dari Ibu Ima ya, pendamping Ibu Ima dalam kegiatan CPP, program CPP, dan ibu-ibu semua yang bapak ibu yang hadir hari ini. Alhamdulillah, kasih syukur ibu ya. Terus terang Bu Amar, saya bangga gitu ya, di bulan Juni saya ditempatkan sebagai PRD di Cempaka Baru 3. Di sini saya menemukan banyak calon-calon CGP di sekolah ini ya. Kemudian kemarin Ibu sudah mendamping tadi yang Ibu sampaikan Ibu itu pada tahap loka 7 yang kemarin sudah melaksanakan panen raya ya. Dan selanjutnya kemudian Bu Berta yang sudah lebih dahulu di angkatan 5 ya. Saat ini Bu Ima ya. Insya Allah saya kemarin diminta Bu Ima untuk mendampingi hari ini luar biasa. Karena di tempat saya sendiri, di PPT saya belum ada nih guru saya menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan hari ini mungkin bisa. Terus walaupun saya secara usia lebih tua, mungkin banyak ilmu juga yang belum saya dapat, terutama terkait dengan program guru penggerak ya. Mudah-mudahan ini menjadikan langkah saya ataupun Bu Ima ya ke depannya lebih baik dan bisa selalu kalau guru penggerak kan selalu memberikan hal baik, memberikan contoh hal baik yang dilakukan di sekolah.
Intinya mudah-mudahan hari ini untuk pendampingan ibu yang kedua, Bu Ima bisa menyampaikan visinya yang bisa berimbas ke sekolah ya. Intinya sepertinya sedikit yang dilakukan, tapi imbasnya akan sangat besar untuk sekolah. Saja mudah-mudahan Bu Ima dan Bu Ambar sehat selalu ya, karena program ini luar biasa kegiatannya. Mudah-mudahan intinya kita mudah-mudahan sehat selalu, dan Ibu sebagai kuasa tetap dukung apapun itu. Intinya tetap selalu beritahu Ibu, koordinasi insya Allah Ibu akan selalu, kalau punya waktu yang dan ada pasti Ibu lakukan. Terutama kalau orang guru penggerak, saya tambahkan, makanya pagi di sekolah Ibu hari ini sampai siang di Cempaka 03, karena Ibu akan mendampingi Bu Ima dan program ini. Dan terima kasih, silakan Bu Ima. Saya dan Bu Ambar tolong dibantu Bu Ima ini untuk terus ya melakukan kegiatan-kegiatannya, dibimbing apapun itu, berikan masukan yang agar Bu Ima bisa terus memperbaiki diri. Itu saja Bu Ima, semangat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yuli atas sambutan yang disampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi membuat Bu Ima semakin termotivasi ya, semakin semangat banget. Kayaknya sejak pagi sudah deg-degan soalnya. Bu Ima sudah deg-degan banget, udah yang tenang ya saya sampaikan. Baik, selanjutnya kalau gitu Bu Ima silahkan untuk menyampaikan terkait visinya, dan ini mungkin akan cukup panjang, tapi semoga bisa dipadatkan ya Bu ya, sehingga apa yang Ibu sampaikan nanti dapat ditangkap dengan jelas oleh teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Ibu, silakan. Terima kasih untuk Bu Ambar dan Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu guru, saya di sini meminta sedikit waktunya untuk bisa ikut serta dalam kegiatan saya pada pagi hari ini, yaitu kegiatan pendampingan individu kedua tentang visi guru penggerak prakarsa perubahan budaya positif. Insya Allah kita akan berada di sini bersama-sama kurang lebih dari 2 jam dari sekarang. Saya mohon izin waktunya untuk bisa tetap selalu di sini dan tetap bersemangat ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya akan tadi acara sebelumnya pertama sudah dibuka oleh pendampingan individu saya oleh Ibu Ambar. Terima kasih sudah dibuka. Silakan Pak Widodo. Sudah dibuka oleh Ibu Ambar. Terima kasih untuk sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Yuli Wuryani. Kita akan mulai. Izinkan saya untuk memaparkan kegiatan pada hari ini tentang pendampingan individu visi guru penggerak. Baik, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Tadi belum bertindak sebagai moderator dan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Ambar Restika. Kemudian acara yang kedua adalah tadi sambutan atau pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Yuli Wuryani. Dan acara yang ketiga yaitu adalah pemaparan materi dan diskusi bersama Bapak dan Ibu dan saya calon guru penggerak angkatan 8. Adapun materinya yang pertama adalah mengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga adalah mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima adalah perilaku budaya positif, dan terakhir adalah penutup. Saya berharap Bapak dan Ibu masih setia di ruangan ini bersama saya. Kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu tujuan. Tujuan dari visinya atau saya melakukan pemaparan ini yaitu adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Itu yang akan kita capai tujuannya bersama-sama pada kegiatan pada pagi hari ini. Nah, ada pertanyaan besar ini. Kalau dulu waktu masih kecil, kan kita suka ditanya nih Bapak Ibu ya,
Kalau dulu sama bapak ibu guru atau sama saudara atau ayah bunda, kamu kalau udah besar mau jadi apa sih? Cita-citanya mau jadi apa sih? Pasti beragam. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang jadi presiden gitu. Aku mau jadi guru kayak bunda, aku mau jadi polisi, mungkin seperti itu. Ya, itu adalah merupakan cita-cita atau harapan atau mimpi anak-anak pada zaman dulu kita. Nah, sama seperti itu sekarang juga, harapan atau mimpi anak-anak kita juga sama untuk nanti di masa depan. Ya, seperti dulu saya cita-citanya pengen jadi wanita karir. Wah, pakai rok pendek, wah pakai hak tinggi seperti itu. Terus bawa mobil, wah keren ya pokoknya. Tapi ternyata cita-cita saya tidak tercapai, malah saya jadi guru. Nah, kita sebagai guru adalah menuntun murid-murid kita, anak-anak kita untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Terlepas nanti di masa depannya itu akan tercapai atau terwujud, ya ataupun tidak. Yang kita sebagai guru tidak boleh merasa wah anak saya nggak tercapai di cita-cita. Tidak, semuanya akan tercapai pada bakat dan minatnya masing-masing pada murid-murid kita. Baik, kalau coba saya mau tanya Bu Sinta. Bu Sinta dulu cita-citanya waktu kecil tuh mau jadi apa Bu Sinta? Boleh Bu Sinta. Kayaknya Bu Sinta dulu mau jadi polwan. Karena tinggi banget nih. Bu Sinta guru paling tinggi perempuan di sekolah kita. Cita-cita saya dulu itu pengen jadi polwan atau jadi tentara. Nah, Hebat sekali. Tapi nggak tahu mungkin belum rezeki atau gimana ya, maupun nasibnya di situ. Sekarang mau jadi guru. Tapi tetap kuliah ya Bu ya. Walaupun cita-citanya dulu jadi polwan, jadi tentara, tapi sekarang jadi guru lebih mulia. Ya, tapi sekarang lagi senang dong Bu Sinta ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan Bu Eti? Apa sih dulu cita-citanya kalau udah mau besar? Kalau saya juga jujur sebelumnya pengen jadi kerja kantoran aja. Sama ya kita Karena orang tua ya. Iya. Ya, tapi sekarang alhamdulillah ya Bu Eti ya malah menjadi senang ya. Senang sekarang ketemu murid-murid setiap hari. Iya betul. Bagaimana nih Pak Widodo nih? Pak Wid. Kalau ditanya cita-cita saya, yang pertama adalah jadi insinyur. Oh iya benar, Pak Sidul ini anak sekolahan insinyur. Ingin bikin gedung ya Pak ya? Insinyur. Kalau Bu Angel, Miss Angel nih. Miss Angel dulu, kalau Miss Angel ini masih single nih, pasti cita-citanya harus nih. Kalau dulu cita-cita saya pengen masuk TV jadi artis. Oh iya, bener jadi artis ya biar terkenal. Iya. Tapi tetap di sini juga jadi artis SDN Cipta baru 03 pagi. Baik. Kalau Ibu Yuli, maaf Ibu mau izin dari Ibu dulu apa ya Bu ya kalau boleh tahu nih Bu? Mungkin kalau saya salah satu yang diijabah oleh Allah doa saya yang cita-cita saya memang mau jadi guru. Jadi saat kecil itu saya melihat ada figur seorang guru di sekolah dasar saya yang menginspirasi. Aku mau jadi guru. Terus terang kalau cerita itu saya suka nangis ya. Karena ini benar pengalaman luar biasa saat di sekolah karena memang ekonomi keluarga yang tidak seperti sekarang, makanya rasa syukur saya luar biasa. Itu saya sekolah dulu karena ayah memang PNS dengan 5 orang anak gitu ya. Ibu kebetulan jualan sayur. Itu jadi kalau pagi guru-guru tahu sayurnya anak jualan di tempat ibu saya itu di pasar itu ada tempe yang sangat enak gitu ya. Jadi setiap hari suka sore gini, Yuli ibu pesen besok beli 1000. Tahun dulu masih 500 atau 1000 karena tempe itu harganya masih 100 tempe bungkus gitu ya. Setiap hari sampai di situ teman-teman sudah bungkus Yuli tempe ini tempe. Tapi saya terus terang nggak pernah marah. Setelah dewasa ketemu kembali gitu ya sama teman saya, oh itulah ya ternyata mereka yang memberikan kata-kata Yuli tempe justru Allah tidak jadikan dia seperti saya. Iya. Lulus SPG, saya SPG angkatan 1 tahun sebelum dihapusnya SPG Ibu. Saya SPG 7 Lubang Buaya. Terus terang mungkin tahun 88 memang karena luar biasanya kalau SPG dulu pramukanya kan luar biasa.
saya sampai ikut peristiwa terjadi di SPG tahun 88, Desember 88, kejatuhan gunung kapur, saya ikut Mbak. Jadi kalau boleh cerita ya, kata ini menginspirasi mudah-mudahan untuk teman-teman. Iya, betul. Dari situ tahun 88 di kelas 2 SPG saya ikut dalam kegiatan karena bangganya saya menjadi pramuka. Saya mau dapat bantara, bantara itu kan jadi pangkat di Bantara Semerbak. Itu terjadi peristiwa peruntuhan Gunung Kapur yang sekarang Gunung Putri, ya. Tapi dari situ lulus SPG, itu terakhir SPG itu tahun ada adik kelas saya 91 itu terakhirnya SPG 91 itu ditutup, ya. Jadi sudah tidak menerima murid dari tahun 90-nya itu dari lulus. Saya 91 terakhir sudah kelas 3, jadi dari tahun 89 sudah tidak menerima siswa. Kemudian lulus dari situ, ternyata untuk menjadi guru harus D2, Bu. Harus melaksanakan D2 dulu masih ikut UEJ sekarang. Sedangkan kondisi ekonomi saya tidak sampai sih, saya dulu saya ikut D2 kata Bapak. Maaf Pak, aku kasihan adik-adik. Bapak aja saya sekolah SPG aja karena masih bayaran ya. Arti kata kami bergantian. Tiap minggu bulan ini yang bayaran si kakak, yang baru berikutnya saya. Jadi sering kami dipanggil TU karena tidak bayaran. Itu aja sempat sampai di SPG dibilang saya dikira uangnya dijajani. Padahal memang orang tua ini. Kemudian D2 berjalan, saya tidak masuk D2 Bu Iman karena kondisi ekonomi. Saya kerja di pabrik, di garment. Tapi memang kalau kita berkaca gaji, pasti dia dulu nggak mau ada yang cita-citanya jadi guru. Kan banyak yang cita-citanya. Di garment itu 2 minggu saya sudah digaji 75.000. Zaman itu besar. Saya bisa membelikan baju adik saya itu ke Ramayana. Berarti kan sudah secara dulu anak guru Ramayana itu udah luar biasa. Dengan jalan itu di pabrik saya hanya begini, ya Allah, saya mau jadi guru, tapi saya berada di pabrik. Kapan saya mau jadi guru? Banyak lulusan-lulusan SPG yang bekerja saat itu di pabrik bersama saya. Dari situ saya ngomong sama ayah, Pak, aku kalau kerja di pabrik itu saya kapan akan jadi guru. Ya udah Dok, kalau mau dulu aku cari itu mau nggak tuh ada TK. Sedangkan jurusan saya itu sudah SD, TK, Ibu ambil SD. Jurusan TK Dok, gantiin yang melahirkan, cuti melahirkan mau nggak? Iya Pak, nggak apa-apa. Ya, saya jalani 3 bulan di situ belajar. Ya, semangat Bu Ima, insyaallah. Kalau kita memang punya niat keinginan, arti kata lebih baik kita lelah bekerja daripada kita lelah mencari pekerjaan. Ini yang pesan itu. Mohon maaf kalau kepanjang tapi untuk motivasi. Terima kasih untuk Bu Yuli ya, untuk mungkin itu bisa jadi motivasi kita, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Dan cita-cita kita pasti nanti akan tercapai. Ya walaupun seperti tadi Bu Sita tidak sesuai dengan cita-citanya, tapi kan ada suatu hikmahnya. Nah, ke depannya pasti kita juga menjalaninya dengan senang hati dan tentunya menjadi pahala untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita berikutnya adalah, apa sih itu visi? Yang akan saya bahas di sini adalah tentang visi. Visi itu sendiri adalah sesuatu yang belum terjadi, saat ini, tapi kita yakini akan terwujud nanti di masa depan. Seperti tadi cita-citanya kita, memang belum terjadi, mau jadi polisi, mau jadi dokter, gitu. Tapi nanti insya Allah akan terwujud kalau kita memang benar dengan sungguh-sungguh dan meyakininya. Walaupun mungkin nanti berubah lagi di SMP, cita-citanya berubah setelah melihat ya kan pengalaman atau sesuatu yang kita lihat di depannya itu seperti apa. Nah, insya Allah kalau kita meyakini pasti nanti di masa depan akan terwujud ya. Berikutnya ada beberapa pertanyaan kembali
Ya, nanti saya akan bagikan sticky note. Nanti Bapak dan Ibu bisa menempel di sini untuk pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dan keenam. Ya, yang pertama itu adalah pertanyaannya, kita memimpikan murid yang seperti apa sih Bapak Ibu? Pasti kan Bapak Ibu punya angan-angan, punya cita-cita, punya keinginan. Saya ingin punya murid yang seperti ini, supaya saya tuh nanti ngajarnya gak terlalu ribut, gitu, gak terlalu berat. Tapi saya tuh ingin cita-cita saya tuh ingin murid yang baik, yang unggul, yang mengerti, yang bisa membentuk karakter mereka. Nah, seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah, kita percaya bahwa murid itu adalah apa bagi kita sebagai guru? Ya, nanti Bapak Ibu bisa tuangkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, di sekolah ini kita mengutamakan apa sih Bapak dan Ibu? Apa yang kita utamakan atau keunggulan apa yang kita utamakan di sekolah ini? Kemudian yang ketiga adalah, murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa Bapak dan Ibu guru itu seperti apa. Terus atau mungkin sekolah ini seperti apa sih, murid itu yang di sekolah ini sadar seperti apa. Kemudian yang kelima, kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa kita. Inginnya membuat sekolah ini seperti apa. Kemudian yang keenam adalah, saya dan guru di sekolah ini paham betul bahwa sekolah kita ini ingin dijadikan atau ingin mewujudkannya seperti apa. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya? Saya akan bagikan sticky note-nya. Sticky note-nya berbentuk bintang. Bapak Ibu bisa menuliskan. Iya, boleh langsung. Jadi di sticky note-nya boleh nanti pertanyaan jawaban pertama boleh ditempelkan di papan Word-nya. Ya, nanti kalau sudah dijawab boleh ditempelkan di sini, nanti akan kita bahas sama-sama ya Bapak dan Ibu. Gimana? Mau menjawab juga? Boleh, kita memimpikan murid kita itu yang seperti apa? Monggo ditulis. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu. Kita coba lihat bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang seperti apa. Ada yang jawab unggul, berkarakter baik, nurut perintah guru. Kemudian murid yang pintar, disiplin, tanggung jawab. Murid yang pintar, sama potensi berkarakter, mempunyai disiplin tinggi, baik ya. Tentunya pasti semua kita memimpikan murid-murid yang seperti kita harapkan ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi yang berbeda. Ya, pasti memiliki karakter, potensi yang berbeda-beda pada setiap muridnya. Murid adalah aset, ya aset kita sebagai guru. Kemudian manusia yang memiliki potensi, ya betul sekali. Kemudian adalah masa depan bangsa, iya, murid yang berkarakter yang pasti sesuai dengan siswa, pasti anak yang pintar, memiliki potensi. Iya, kemudian yang ketiga di sekolah kita mengutamakan
adalah kebersamaan, kompak, adalah mengutamakan karakter yang baik, mengutamakan jiwa intelektual, karakter, mendidik, ya kan, mengutamakan adalah membimbing murid, ada mengutamakan kedisiplinan, baik semuanya. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah untuk mengembangkan diri ke masa depan. Mereka memiliki keterampilan dan potensi, kewajiban yang harus dilakukan. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Wah, ini bagus sekali nih. Semua peraturan harus dilaksanakan. Baik, nomor 5, kita warga sekolah yakin di sekolah ini untuk apa? Untuk melaksanakan amanah. Kita datang ke sekolah ini pastinya mempunyai cita-cita juga terhadap anak didik kita. Kemudian menumbuhkan potensi, mengembangkan potensi, memberikan yang terbaik. Kemudian keberhasilan anak di sekolah dibimbing oleh guru, memajukan sekolah. Tentu itu adalah harapan kita semua. Kemudian yang keenam, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa pendidikan bukan hanya dilakukan oleh sekolah. Benar, semua harus berkolaborasi bersama dengan warga sekolah. Sesuai harapan saya, memberikan pembelajaran yang terpadu, perlunya kolaborasi antara sejawat, pintar karena belajar dengan giat. Wah, tepuk tangan dulu semuanya yuk. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita semua pasti memimpikan, mempunyai apa yang kita inginkan, cita-cita atau harapan terhadap murid-murid kita di sekolah ini, terutama di SD Cempaka Baru 03 pagi ini. Baik, dari sini kita dapat simpulkan bahwa kita menginginkan tentunya anak-anak itu mempunyai potensi, berakhlak mulia tadi ya kan, kemudian baik ya kan, terus kita juga selalu berkolaborasi ya, anak-anak kita adalah mandiri, dapat berprestasi baik non akademik ataupun akademik, itu yang kita harapkan. Sekarang baik kita lihat lagi. Nah, visi sekolah ini bisa kita jadikan cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang nantinya. Jadi, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Itu adalah maksud dari visi sekolah yang nanti akan kita buat atau yang mungkin sudah dibuat sebelumnya. Kemudian visi sekolah itu dirumuskan berdasarkan masukan warga sekolah dan pihak yang berkepentingan selaras dengan institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Nah, kita harus bisa menyelaraskan antara visi sekolah kita dengan visi nasional, visi pendidikan nasional. Apa sih visi pendidikan nasional itu? Nah, di sini saya dapat mencari apa sih visi pendidikan sekolah kita. Nih, visi pendidikan sekolah Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini Bapak dan Ibu, pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu adalah merupakan dari karakter profil pelajar Pancasila. Ini adalah visi pendidikan Indonesia. Nah, setidaknya kita harus bisa menyelaraskan visi sekolah kita dengan visi pendidikan yang ada di Indonesia yang menguatkan pada karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia. Profil pelajar Pancasila itu karakternya ada 6 yang tadi seperti disebutkan, yang kita semua sudah tahu ya Bapak dan Ibu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jadi di semua ini kita mengharapkan siswa murid-murid kita yang ada di sini mempunyai karakter profil pelajar Pancasila nantinya. Begitu mereka sudah lulus dari sekolah ini atau dalam masa pembelajaran ini, kita membentuk karakter-karakter profil Pancasila ini kepada murid-murid kita. Ya, siap Bapak Ibu ya? Kita saya terutama mengharapkan kita semua bisa membuat atau membentuk karakter murid kita menjadi profil pelajar Pancasila, tentunya sesuai dengan
tadi visi pendidikan Indonesia. Nah, ini adalah visi sekolah kita yang kemarin ya Pak Widya, yang sebelum kita rubah adalah terciptanya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini semua sebenarnya sudah mencakup semua ya, profil pelajar Pancasila. Nah, tapi apakah ada alangkah baiknya jika visi itu tidak terlalu panjang, begitu ya Pak Widya, sehingga mudah diingat, ya, mudah dimengerti, dipahami. Apa sih visi kita sekolah, visi sekolah anakmu apa? Kita baru 3 pagi ini dan anak-anak bisa langsung menjawab. Itu ya Miss Angel ya. Jadi tidak apa ya, jadi terlalu panjang. Nah, kalau saya sebagai guru penggerak mengikuti program ini, saya juga mencoba memiliki visi saya sebagai guru penggerak jika nanti saya bisa bersumbangsi atau mewujudkannya di sekolah saya nanti. Nah, ini adalah pertanyaan tematiknya. Apakah visi sekolah kita ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita pada murid kita Bapak Ibu? Yang tadi itu visi sekolah. Sudah ya, sudah menggambarkan apa yang ingin kita cita-citakan. Nah, apakah visi ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan sekolah lain? Jadi kita membedakan antara sekolah lain dan sekolah kita, supaya sekolah kita bisa menjadi lebih unggul dari sekolah lain, ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian, nah kalau ini visi guru penggerak, visi saya mencoba membuat visi, yaitu adalah mewujudkan siswa yang unggul dan cerdas, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dalam lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, ini adalah saya mencoba membuat visi saya sebagai guru penggerak, sehingga siapa tahu visi saya bisa diwujudkan, bisa digabungkan atau diimplementasikan bersama-sama kita di sekolah ini. Nah, bagaimana nih Pak Wid? Kalau misalkan tadi yang visi kita sebelumnya, yang tadi ya, berkarakter, berakhlak mulia, jika digabungkan yang kemarin sempat kita bahas dalam raker, nah menjadi dipersingkat atau diperpadat menjadi mewujudkan siswa yang unggul dan cerdas. Dan dimasukkan di unggul di sini saya mengharapkan murid-murid atau siswa kita unggul dan cerdas di dalam prestasi non formal atau akademik dan juga akademik. Ya, apalagi ekskul kita banyak sekali yang bisa kita tingkatkan anak-anak kita meraih prestasi yang unggul dan juga anak-anak yang cerdas. Nah, sekarang kita coba lihat lagi prakasa perubahan, yaitu adalah saya berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil Pancasila pada dimensi kreatif. Jadi saya membuat dimensi kreatif itu dengan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Maksudnya dari itu, saya membuat pembelajaran yang kreatif pada di kelas ataupun di sekolah, yaitu kreatif pada anak di kelas supaya apa? Memacu anak-anak mengembangkan prestasinya. Jadi mereka bisa lebih unggul dari sekolah yang lain tentunya. Ya, kita juga harus bercermin dengan sekolah lain. Oh, kenapa sih dia bisa unggul? Nah, ternyata kita harus membuat pembelajaran yang kreatif supaya meningkatkan pembelajaran yang unggul dan cerdas. Berikutnya adalah, nah, visi sekolah kemarin bagaimana Pak Wid bunyinya? Mewujudkan siswa yang sempat kemarin kita bikin itu Pak Wid, yang di raker. Ya, saya ketik ya Pak Wid ya. Ya, jadi biar kita lihat ada perubahan antara visi yang dulu dengan sekarang. Kalau yang sekarang adalah menciptakan siswa yang unggul dan berkarakter, sesuai profil pelajar Pancasila, sesuai dengan apa yang dikatakan Bima tadi, yang sesuai ya. Seperti ini ya, mewujudkan siswa yang unggul dan cerdas, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam lingkungannya tidak ada batu Pak? Atau perlu ditambahkan atau? Perlu ditambahkan. Boleh ditambahkan dalam lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berarti bisa nih Pak? Bisa.
Jadi gini Bu Irma, Ya. sebentar ya Bapak Ibu, Ibu Ketua yang saya hormati, Ibu pendamping dari guru praktek ya, fasilitator dari guru penggerak dan Bu Irma selaku guru penggerak CCP. Sebelum adanya visi-visi dari guru penggerak itu Ibu Kepala Sekolah, sebelum Ibu Yuli itu ya, Ibu Nasiomping itu kan bikin kurikulum. Nah, saya suruh membuat visi misinya. Pada saat itu karena trennya program belajar Pancasila, saya gali dari situ. Jadi visi misi itu dibuat berdasarkan masa yang lalu, digunakan masa sekarang, dan untuk memprediksi masa yang akan datang. Itu kan. Nah, di dalam visi tersebut, program belajar Pancasila itu ada aspek gotong royong, itu ya. Itu berarti kepribadian bangsa yang sudah dulu itu sifat bangsa kita itu sudah gotong royong. Itu tetap akan digunakan karena jiwa bangsa kita adalah gotong royong. Selanjutnya masa sekarang adalah harus benar kritis. Kenapa? Dengan banjirnya informasi melalui media sosial itu, baik melalui WA dan segalanya, kalau anak tidak mengenal kritis sangat berbahaya. Karena kan sekedar menerima saja, tapi tidak ditelaah dulu, ya kan? Kalau malah kritis, anak yang kritis, oh ini adanya informasi yang ini itu dia akan ngecek lagi kebenarannya, jadi tidak menerima itu. Jadi saat ini, dan selanjutnya adalah ada kebinekaan global. Jadi bangsa kita ini nanti kan kedepannya kan apa ya istilahnya, kita itu secara global akan menerima dari berbagai negara baik informasi maupun budaya. Nah, itu kan saat ini perlu sekali global. Kemudian secara inklusif itu harus terbuka. Lalu kreatif, jelas nih. Untuk masa depan itu yang menang adalah negara-negara yang kreativitasnya itu besar, ya kan? Ini yang perlu nih. Jadi visi tadi ada 3. 1, dibuat berdasarkan masa yang lalu, digunakan masa sekarang, dan menghadapi masa yang akan datang. Jadi sebentar Bapak Ibu, saya mengamati pendidikan atau mengamati situasi yang ada di masyarakat, yang ada di sekolah juga, terutama ini. Saya setiap masuk kelas di awal tahun itu, saya tanya kepada anak saya adalah, apa sih tujuan kamu sekolah? Jadi apa sih kamu datang ke sekolah itu tujuannya apa? Dan ada yang jawab, ini belajar Mak. Kalau kamu nggak usah sekolah aja, di rumah belajar juga bisa. Mau dididik Pak, mau dulu. Kalau dididik tidak ada saya orang tua kamu, ustaz, ke tempat TPA dan lain bisa juga. Saya ingin dapat nilai yang nanti saya kasih kalau ini. Jadi tujuan sama kelihatan anak itu belajar, mendapat belajar itu adalah ada perubahan perilaku. Saya jelaskan perubahan perilaku. Anak itu tujuan ke sekolah adalah mendidik perilaku. Jadi anak yang malas menjadi rajin, anak yang kemarin istilahnya itu kurang sopan jadi sopan, yang agak agak sombong juga jadi baik, anak yang tidak paham jadi paham, yang sulit jadi mudah. Ini tujuannya perilaku. Ya. Jadi keberhasilan mendidik itu kalau anak ada perubahan perilaku. Jadi di situ ada berkarakter. Tadi itu bagus. Kenapa? Psikologi terkenal dari Amerika itu yang nama John Dewey itu dalam bukunya Demokrasi Education itu menerangkan keberhasilan pendidik itu adanya perubahan perilaku. Jadi kalau perilaku utama kita dana itu adalah yang perubahan perilaku. Ini rumah saya keheranan di sekolah, tiap sekolah tidak ada di sini aja. Saya ingin bercita-cita itu merubah perilaku anak yang berkarakter. 1. Coba Bapak Ibu selama pandemi ini di sekolah kita pasti ada petunjuk naik tangga, ada petunjuknya, turun tangga, ada petunjuknya. Tapi anak-anak pada saat bubar, pada saat diinstruksikan naik kelas,
ada yang mohon maaf nih, tidak sesuai dengan tanahnya, jalannya, dan serobot kanan, serobot kiri. Nah, ini perlu kita berbagi dari itu tidak hanya di sekolah kita, rata-rata di sekolah lain juga seperti itu. Ini karakter yang istilahnya harus kita tanamkan kepada anak kecil itu pun dulu. Visi kita ke arah situ memang. Jadi ini ada karakter, ada bagus itu. Jadi kurikulum merdeka itu kan kurikulum yang filosofinya dari Gajah Dewantara. Iya, betul sekali. Manusia merdeka itu gini. Kalau saya baca di buku saya bawa bukunya itu tentang teoris itu dari etika guru besar UNJ itu. Jadi gini, manusia bebas itu kata dari Gajah Dewantara ada manusia berpikir bebas dan mendapatkan pengetahuan untuk menghadapi masalah dia. Itu jadi kita mengajar anak itu tuh biar dia berpikir bebas saja gitu. Jadi tidak harus kita kasih sesuatu yang kita inginkan. Jangan sampai apa ya, mohon maaf yang tahun kemarin mungkin saya terjadi perbedaan dengan ibu kepala sekolah mengenai penerimaan anak itu. Anak belum bisa membaca kok Pak Bu itu sudah diterima, gitu kan? Itu juga seperti itu. Lalu saya punya teori sendiri. Teori itu ya sedikit karena saya baca-baca. Jadi kalau kita tes anak itu dengan membaca dan begitu anak itu tidak bisa, akan menghilangkan keunikan anak. Anak yang pintar melukis, pintar menari, pintar puisi itu akan hilang karena kita tesnya itu. Nah, kita melihat keunikan anak itu ya. Diharapkan seperti seorang petani kita diharapkan menanam buah itu rasanya manis semua. Tapi ada buah yang nggak manis kan? Iya, betul. Itu seperti itu. Dari anak perbedaan. Nah dari itu Bu, jadi ya jadi Wantoro tadi kan anak itu berpikir secara bebas dan merdeka dan menempuh mencari ilmu untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi Gajah Dewantara ini kan dipadankan dengan psikologi dari luar negeri ya, berikutnya ya. Jadi seperti John Locke, Immanuel Kant, terus yang terkenal ada sekolahnya di Blok itu kan Montessori atau siapa itu kan ada sekolah itu. Ya, lalu ada beberapa. Nah kita dengan adanya Gajah Dewantara itu banyak filosofi yang memang buat anak kita karena kan sekolah itu sebagai taman menyenangkan gitu ya. Kita itu sebagai pamong, Iya betul. ya sebagai pamong gitu ya, menyenangkan tidak ada situ. Jadi tidak kalau visi pendidikan nasional itu saya amati nasional tadi ya, itu saya amati sebagian mengambil dari visi dari Bung Karno itu. Itu kan gini ceritanya kalau Bung Karno itu. Jadi orang hebat itu Bung Karno orang yang bisa memprediksi kejadian yang akan datang. Bung Karno ini hebat. Nah, prinsip Bung Karno itu ada di situ. Berdaulat dalam berpolitik, mandiri dalam ekonomi, berkeberadaan dalam kebudayaan. Itu kan diambil kata-katanya berdaulat, mandiri dan berkeberadaan. Jadi kesimpulan saya Bu Ma, karena untuk perubahan untuk visi misi itu harus berapa tahun sekali gitu ya. Karena kurikulum ini yang baru, saya juga cocok apa yang kita menurut tadi ada unggul, karakter dan lain sebagainya. Kata itu ya menunjukkan sifat unggul dan cerdas. Memang kata unggul ini Bu, ini bangsa kita itu akan unggul di tahun 2030 itu diprediksi ya. Ini 2030 ya. Ini berarti berapa tahun lagi nih? 2030 itu bangsa kita akan di urutan ke-7 di dunia dengan pendapatan per kapita. Lalu di tahun 2045 masa-masa bonus demografi itu Indonesia diprediksi akan di urutan ketiga. Itu keunggulan menurut RJNN, Rencana Jangka Menengah dari Bappenas. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kami. Itu masukan dari Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Wira, benar sekali ya, benar-benar terus dikasih kesehatan ya supaya bisa benar-benar melihat kemajuan ataupun apa yang diharapkan tadi di 2030 ya Pak Wira.
Wah, semoga kita semua dalam sehat dan bisa melihat semuanya benar-benar terjadi apa yang dicita-citakan pada kita, negara kita. Baik, jadi untuk visi sekolah bisa dimasukkan seperti ini Pak Lid ya? Wah, alhamdulillah, terima kasih. Jadi visi guru penggerak saya bisa dimasukkan ke visi sekolah ya gitu ya. Ya Ibu Yul, mohon izin Bu Yuli ya. Ya, bisa ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Visi kita berarti bisa dimasukkan dengan mewujudkan siswa yang unggul dan cerdas, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dalam lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena kita harus, kalau kata General itu kita harus mendewakan murid, iya, mendewakan murid, mendewakan siswa. Jadi bukan maksudnya disembah-sembah, bukan ya, cuma kita semua berpihak kepada murid, menyesuaikan apa kebutuhan dari murid tersebut. Baik, berikutnya tadi ini prakarsa perubahan, yaitu dengan mengembangkan kreativitas anak ya. Dari visi yang tadi saya menonjolkan atau memfokuskan pada kreativitas anak untuk menimbulkan atau mengembangkan pembelajaran yang meningkat, jadi bisa unggul dan cerdas dari berbagai aspek. Nah, tadi seperti tadi Pak Wid bilang, tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Belajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Itu adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti tadi Pak Wid sampaikan ya, sama ya kurang lebih ya. Kemudian dalam menyusun visi ini, guru harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ya tentunya lingkungan terutama, yang pertama adalah keluarga, kemudian adalah rumah atau tetangga, lingkungan rumahnya, kemudian sekolah, dan yang terakhir adalah masyarakat. Itu kita harus sesuaikan dengan kodrat alam. Dan yang berikutnya adalah kodrat zaman, karena sekarang adalah zamannya sudah maju, eranya sudah berbeda dengan era kita zaman dulu sekolah. Jadi kita harus menyesuaikan, mengikuti dengan kodrat zaman yang ada. Jangan pembelajarannya monoton, ceramah saja. Ya, kita harus bervariasi dan berkreatif, berinovasi, mencari pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Nah, visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, kita perlunya suatu rancangan yang disebut adalah inquiry apresiatif dengan tahapan yang bernama BALJA. Apa sih inquiry apresiatif itu? Kita lihat ya Bapak dan Ibu ya. Nah, inquiry apresiatif itu adalah merupakan sebuah filosofi, suatu landasan berpikir fokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, suatu organisasi atau dunia di sekitarnya, baik pada masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, yang tadi Pak Wid sampaikan ya, ada 3 ya Pak Wid ya. Nah, ini pada masa lalu, masa kini, dan masa depan nantinya. Dan inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Jadi kita mengidentifikasi hal-hal yang baik yang ada di sekolah kita sekarang ini, yaitu apa? SDM kita, sumber daya manusia kita, Bapak dan Ibu guru serta teknik warga sekolah yang ada di sekolah kita ini, kita harus gunakan untuk mencapai, mewujudkan visi misi kita di sekolah ini. Kemudian apa? Dan sarana prasarananya juga, ya kan? Dan kita harus pertahankan. Yang penting adalah konsisten, ya, kita pertahankan sumber daya yang ada, sarana prasarana yang ada untuk mewujudkan visi sekolah kita dengan baik. Nah, ini kemudian melalui inquiry apresiatif itu kita melalui dengan tahapan BALJA, yaitu dengan B. BALJA itu adalah singkatan yang Bapak Ibu dari B, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Itu adalah yang terakhir. Kita coba jabarkan satu-satu Bapak dan Ibu. BALJA. B yang pertama yaitu adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya ini digunakan untuk menentukan arah perubahan. Misalnya seperti bagaimana meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik kita atau murid kita. Kemudian bagaimana meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian bagaimana biasanya peserta didik selalu berprestasi melebihi yang sudah pernah diraihnya. Nah, ini adalah dua pertanyaan utama untuk mewujudkan visi kita. Bagaimana nih caranya? Bagaimana nih
untuk melibatkan peserta didik supaya prestasinya meningkat di bidang akademik maupun non akademik, jadi lebih unggul. Nah, kemudian kalau kita sudah buat pertanyaan utama, maka kita akan ambil pelajaran. Langkah ini perlu disusun dengan pertanyaan lanjutan, seperti contohnya, manakah sekolah yang pernah berhasil mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik? Terus kemudian, bagaimana sekolah mengembangkan prestasinya? Apa hasil pengembangannya? Jadi kita ambil pelajaran dari sekolah yang sudah meraih prestasi yang lebih baik dari sekolah kita. Bukan kita mau mencontek, bukan membandingkan, tapi kita ambil pelajaran prosesnya mereka meraih itu semua seperti apa. Bagaimana? Itu yang harus kita ambil pelajarannya. Setelah kita ambil pelajarannya, maka kita akan gali mimpi kita bersama-sama. Di komunitas sekolah berusaha menggali mimpi sesuai sebagai kondisi ideal yang diinginkan tentunya bersama-sama warga sekolah. Nah, kondisi ini digambarkan seperti narasi, lalu buat pertanyaan juga. Seperti contohnya, apa yang diinginkan bersama ini? Apa sih yang kita inginin? Kita ingin unggul apa? Misalkan kayak kemarin pencaksilat, kita latih anak-anak, ya kan? Dengan ekskul, dilatih dengan intensif, mungkin pada saat ada perlombaan lebih lagi. Kemudian bukan hanya karate saja, mungkin O2SM ya Pak Wid ya. Dengan melatih anak-anak memberikan pembelajaran tambahan supaya meraih prestasi yang lebih baik. Kemudian setelah kita menggali mimpi, membuat pertanyaan, maka kita jabarkan rencana kita. Apa nih rencananya? Bagaimana nih seperti tadi membuat pembelajarannya lebih intensif untuk anak-anak yang mengadakan O2SM, terus atau menggunakan pelatihan-pelatihan yang lebih lagi untuk pada saat akan mengadakan lomba atau mendatangkan instruktur yang lebih baik atau untuk bisa berkolaborasi dengan teman yang lainnya seperti itu. Kita rencanakan untuk meningkatkan prestasi. Setelah semua kita lakukan, maka adalah yang terakhir kita atur eksekusi. Atur eksekusi adalah mentransformasi rencana menjadi kenyataan. Yang sudah kita rencanakan, ayo kita laksanakan. Jangan cuma hanya sebatas rencana, ya tidak dilaksanakan. Maka di situ adalah kita harus tahu siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang akan menindaklanjuti laporan proses pelaksanaannya, tentunya didukung oleh ibu kepala sekolah yang bertanggung jawab. Nah, teman-teman semua melalui kepanitiaan, ya tersusun, terencana, dan langsung kita atur, eksekusi, dan kita laksanakan supaya visi kita bisa terwujud bersama-sama untuk anak didik kita. Baik. Nah, berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif itu banyak sekali macamnya. Tentunya kalau kita lihat, kita sudah melaksanakannya selama ini di sekolah kita terhadap murid-murid kita. Kita lihat apa saja sih budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi budaya positif itu kalau bisa sudah kita terapkan dan menjadikan kebiasaan bagi anak murid kita, dan sehingga bisa membentuk karakter bagi murid-murid kita. Budaya positif itu berbagai macam. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi yang pertama yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang kedua adalah restitusinya segitiga restitusi. Ya, kita coba bahas, kita lihat satu-satu. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yaitu guru sebagai guru, kita berilusi. Guru itu adalah mengontrol murid. Ya benar tidak Bapak Ibu? Kita di kelas mengontrol murid ya. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kita berharapnya seperti itu, bermanfaat setelah kita kontrol di kelas itu. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Benar nggak ya kayak begitu ya Bapak dan Ibu? Terus kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah biasanya kita sebagai guru, ayo kamu nggak boleh begitu, harus begini, jadi memaksa. Sebenarnya itu kurang efektif ya Bapak dan Ibu ya. Jadi menghendaki keinginan kita sendiri tanpa berkomunikasi atau melihat keinginan murid tersebut atau kebutuhan dari murid tersebut. Jadi disiplin positif dan nilai kebajikan universal ini setidaknya harus kita sedikit ubah ya. Jadi tidak menghardik anak-anak itu salah udah salah seperti itu. Jadi harus mengetahui latar belakang atau kebutuhan dari murid itu tersendiri. Kemudian yang kedua, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau untuk konteks pendidikan kita saat ini adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Apa saja disiplin yang kuat ya Bapak dan Ibu? Kita lihat, makna disiplin itu adalah menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Ya, maka kita kalau sudah punya tujuan satu, maka kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Kemudian sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita mengontrol diri supaya tujuan kita ini, tujuan disiplin kita ini berjalan dengan baik. Kemudian adalah menguasai diri, bisa menguasai diri emosi kita, ya, untuk menjadi lebih disiplin. Kemudian memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jika kita menghargai diri kita sendiri, maka kita juga bisa menghargai orang lain, dan maka dari itu kita bisa lebih disiplin dari sebelumnya. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya motivasinya itu biar gak dihukum, ya kan? Jadi lakuin aja, ikutin aja. Biasanya seperti itu perilaku motivasi untuk disiplin pada manusia. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, supaya dapat piala, supaya dapat hadiah. Jadi jawab, jadi ikutan aja deh gitu, biar dapat dihargai. Oh iya benar nih, ikut dia dalam perlombaan. Oh benar dia hadir. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, jadi sesuai dengan kehendaknya. Saya harap sih kita semua yang ada di posisi nomor 3 ya, tidak perilaku motivasinya yaitu tidak hanya karena takut dihukum atau hanya takut supaya dapat imbalan aja, dapat hadiah. Tidak, tapi kita orang-orang adalah yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi jangan mengharapkan suatu imbalan ataupun mengharapkan gak dihukum sama Bapak dan Ibu guru. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia. Berikutnya adalah yang kedua, budaya positifnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini kita coba lihat satu-satu. Hukuman adalah, nah biasanya kita suka menghukum nih, ya. Hukuman adalah bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Nah, jadi cuma 1-2 kita yang menghukum murid nih. Kenapa kamu terlambat? Berdiri di sana, hanya itu saja. Ya, itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua adalah murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi dia nggak tahu kalau dia lakukan kesalahan langsung dihukum aja waktu guru. Padahal sebelumnya dia kata emang saya salah bu. Terus kalau salah saya dihukum apa? Tanpa pemberitahuan sebelumnya ya oleh murid. Kemudian mengarah dari pihak guru, pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, harus ada pengarahan biasanya hukuman itu. Berikutnya adalah bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu bukan hanya fisik tapi juga psikis atau apa? Ucapan. Nah, itu yang bisa suka terlontar sengaja ataupun tidak sengaja ya. Maksudnya bercanda. Bisa anak gitu ya. Membuli, ya benar-benar membuli. Maksudnya itu. Maksudnya sih cuma bercanda, tapi jadinya berantem. Ya, dia nggak jauh lah, kita juga kadang-kadang suka bercanda ya di sini ya, Bu Enti, kalau lagi kolaborasi nih, ayo dong ya.
maksudnya bercanda, tapi mungkin lagi sensitif Bu Sintanya, jadi agak marah, Bu Bima gitu ya, atau Bu Eti, iya Bu Sinta aku udah mau ya, tapi gitu. Nah jadi itu juga termasuk hukuman melalui psikis atau verbal ucapan, bukan hanya fisik. Nah itu yang harus kita hindari Bapak dan Ibu ya, yang kita harus hindari hukuman terhadap murid-murid kita. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi mereka sudah tahu konsekuensinya dia. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang kedua, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Jadi kalau misalkan kayak tadi upacara tidak menggunakan atribut lengkap. Nah, akibatnya apa, konsekuensinya apa kalau tidak menggunakan itu? Nah, berdiri terpisah dengan temannya. Tapi mereka sudah tahu, ya bukan hanya pihak sekolah saja yang membuat, tapi mereka juga harus tahu konsekuensinya kalau melanggar atau melakukan kesalahan. Berikutnya, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah itu dia tadi, kalau perlengkapannya nggak lengkap, maka harus berdirinya terpisah dengan teman yang lain. Mereka sudah tahu, jadi dengan inisiatif sendiri, tidak perlu disuruh. Kenapa kamu berdiri di sini? Saya nggak lengkap, nggak pakai dasi, saya nggak pakai lokasi. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya jika tidak lengkap dalam atribut pakaian sekolah atau seragam. Kemudian yang terakhir adalah pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman hanya untuk jangka pendek saja seperti itu. Tapi akan terulang lagi pastinya, ya kan? Itu lagi, dia lagi. Nah kalau sama saya lo lagi yang setelah yang maju ke depan karena tidak pakai atribut. Nah hanya jangka pendek saja. Bagaimana kita harus bisa mencari untuk jangka panjangnya supaya murid-murid atau anak-anak kita menjadi lebih tertib, ya. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman tadi itu adalah kan hanya kita saja yang menyepakati. Tapi kalau konsekuensi, dua pihak antara guru dan murid tahu konsekuensinya. Jadi mungkin kalau sekarang kita bilangnya jangan hukuman ya. Kalau anak-anak nggak tertib, nanti guru hukum ya. Nanti bapak guru hukum ya berdiri. Tapi kita harus tanyakan kembali. Ayo, konsekuensinya apa kalau belajarnya ribut? Konsekuensinya apa kalau belajarnya jalan-jalan? Mungkin bahasanya lebih halus mungkin ya konsekuensi. Jadi anak-anak tahu konsekuensinya kalau kita belajarnya jalan-jalan, maka apa yang terjadi? Nggak ngerti belajarnya, ya. Terus akhirnya jatuh deh karena berlari-lari. Seperti itu Bapak Ibu, itu konsekuensi. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka yang menciptakan kondisi murid-murid itu untuk memperbaiki kesalahannya dia, dan mereka bisa tahu kesalahannya apa. Setelah diperbaiki, mereka bisa berkumpul lagi bersama teman-temannya. Jangan udah diperbaiki, udah tetap aja udah saling bermaafan, tapi tidak mau saling berteman lagi. Nah itu yang harus kita cegah. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka bisa mencari solusi dari kesalahan mereka sendiri. Jangan kita dulu yang kasih tahu. Jadi biar mereka berpikir mencari apa ya kira-kira solusinya, pemecahan masalahnya. Kemudian kita juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi mereka kedepannya jadi tahu, oh iya, kalau saya seperti ini, kalau saya lari-lari, saya nilainya akan jelek karena saya tidak memperhatikan diri. Nah itu konsekuensinya, dan mereka bisa memperbaikinya. Udah saya duduk deh hari ini belajarnya sama Bu Ima dan dengarkan supaya nilainya baik, supaya bagus. Jadi saya merubah semuanya itu menjadi lebih baik dan perilakunya konsisten adalah kebiasaan yang baik. Berikutnya, keyakinan kelas. Nah, budaya positif ini pasti sudah kita buat semua ya Bapak Ibu di tahun ajaran baru. Ya, kalau dulu kita buatnya kesepakatan kelas. Nah, kalau sepakat itu kan berarti masih kurang ya Bu ya. Jadi sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas ini kita dan murid-murid kita itu meyakini bahwa kita bisa kok. Kita bisa melakukan itu, kita bisa menjadi lebih baik. Kita bisa melakukan kebiasaan atau keyakinan kelas yang kita buat di sekolah, di kelas terutama untuk anak-anak. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, baik lisan ataupun tertulis, lepas dari latar belakang suku,
suku, bangsa, bahasa, maupun agama yang lebih memotivasi seseorang dari dalam serta lebih bersemangat dan bergerak untuk menjalankan keyakinannya karena sudah diyakini. Ya, kemudian berikutnya adalah budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada tabel, ada diagram, ya, ada 5. Yang pertama adalah penguasaan. Mereka ingin berkuasa. Nih, istilahnya kalau ada anak pentolan, ya, ketua geng, mereka ingin menjadi seorang penguasa. Itu adalah kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dia mungkin tidak menerima kasih sayang di rumah, tapi dia ingin mendapatkannya di sekolah dari bapak dan ibu guru. Itu yang menjadi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Dia ingin bebas, nggak boleh dilarang-larang. Ayo nulis semuanya, nggak usah pakai gambar. Ayo nulis dulu, enggak semuanya gambar. Nah, itu adalah kebebasan atau kebutuhan kebutuhan dasar pada murid kita. Dan yang berikutnya adalah kesenangan. Mereka cuma pengen senang-senang aja dari tadi mau belajar. Bu, bosan belajar terus. Bu, nyanyi dong. Nah, pengennya sambil dimodifikasi pembelajarannya itu, atau mungkin ada penyemangatnya supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kesenangannya juga di dalam kelas. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang tadi, ya udah diikutin aja kata mama, sekolah belajar, ikut datang ke sekolah, yang penting belajar. Nah, mengikuti itu adalah untuk bertahan hidup, ya, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Berikutnya, nah, yang kelima, posisi kontrol kita di sekolah. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, kadang-kadang kita langsung menjudge anak-anak, kamu salah, kamu harus tidak boleh seperti itu, harus langsung menghukum anak-anak, kamu berdiri pojok, kamu tidak boleh ikut belajar, seperti itu. Kita sebagai posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Saya harap di sini tidak seperti itu Bapak dan Ibu, ya, jangan menjadi seorang posisi kontrolnya di penghukum, ya. Nah, itu harus kita kurangi atau kalau bisa kita hindari. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, kalau seperti itu anak-anak jadinya biasanya minder, ya kan? Karena kita sudah menyalahkan mereka di depan kelas, kamu tuh ya, nah, dengan bentak-bentak. Nah, jadi rasa bersalah dan dia akhirnya jadi minder, tidak mau berteman dengan teman yang lain karena merasa malu. Nah, kalau bisa posisi kontrol nomor 2 ini kita juga agak hindari, ya Bapak dan Ibu, karena membuat murid kita menjadi lebih murung, mungkin ya, lebih merasa ya nanti saya nggak punya teman bagaimana, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, kalau saya lebih senang seperti ini, posisi kita sebagai teman kepada murid-murid kita. Jadi mereka bisa lebih terbuka bercerita kepada, kenapa sih kamu kok terlambat gitu kan? Iya Bu, mama nih udah diomongin kesiangan. Ya kesiangan mama atau kamu. Jadi kita bercerita dengan dengan murid kita, merasa kita ini sebagai teman mereka. Jadi mereka lebih leluasa untuk mengungkapkan alasan atau bercerita kepada kita. Nah, kemudian posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau ini kita hanya melihat, memperhatikan saja. Boleh di sini Bapak dan Ibu kita sebagai pemantau, biar mereka menemukan sendiri solusinya, ya kan? Apakah mereka sudah baik, sudah baik melakukan pembelajarannya, dan dari situ baru kita melihat, merangkul dan membimbing mereka menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang tertinggi Bapak Ibu. Sebagai manajer, ya, kita harus juga bisa mengkondisikan anak-anak kita, ya, supaya mereka melihat kita ini sebagai teman juga, sebagai pemantau. Nah, sekarang coba kalau saya mau tanya, Bapak dan Ibu, posisi sekarang nih, posisi kontrolnya itu berada di poin berapa nih? Miss Angel, berada di poin berapa nih Miss Angel? Kalau baru masuk pemantau. Ya, itu sudah cukup bagus, sudah cukup baik sebagai pemantau. Wah, hebat. Kalau Pak Widodo berada di posisi mana nih Pak Wid? Posisi kontrol kita sebagai guru untuk nilai-nilai positif yang ada di anak-anak. Sebentar ya.
ini kita sebagai guru gitu ya. Iya. Kalau ibu memang hanya seperti itu, posisi kontrol kita. Kalau saya adalah sebagai pengampu, Ya. itu hanya ini informasi bu ya. Ini sebelum bahas ini, Iya. saya masukkan aja apa yang diceritakan oleh ibu ini dari beberapa sekolah kita. Dulu di tahun sebelum tadi ada SPG yang dibubarkan tahun berapa? Saya mau masuk itu, mau daftar terus bubar itu 90. Lulusan dari 91. Oh ya, 91 itu tetangga saya sebelumnya banyak yang jadi daftar SPG itu diterima, tapi orang-orang tetangga saya itu pindah-pindah. Nah ini begini Bapak Ibu, jangan heran bahwasanya pendidikan sekolah dasar itu adalah pendidikan yang paling bagus. Saya katakan Pak, bukan sangat ini. Coba ibu nanti buka yang menerima Nobel di tahun 2019 di bidang ekonomi itu namanya Eiser Nobel. Itu adalah dapat Nobel itu meneliti sekolah dasar Indonesia dari tahun 1972 sampai 1982. Itu dari sekolah dasar IMPES yang diajar guru-guru SPG. Buka itu. Sampai heran kenapa orang ekonomi Indonesia kok nggak dapat Nobel ya? Sedangkan orang luar negeri yang meneliti sekolah dasar di Indonesia mendapatkan Nobel itu. Nah itu buka nanti ada itu. Jadi si Esi Nobel itu profesor ekonom dari MIT, jadi Master International Technology. Itu di tahun 2019 mendapatkan Nobel di bidang ekonomi dengan meneliti sekolah SD IMPES dengan diajar guru-guru tulisan SPG. Berarti pendidikan kita itu di waktu itu adalah pendidikan yang terbaik. Selain kita kan dulu itu Malaysia itu sangat mendapatkan guru-guru dari Indonesia, gitu kan? Nah, itu perlu perubahan. Jadi apa mungkin kita semasa ini dari teori-teori yang diutarakan oleh Bu Irma tadi itu mungkin perlu kita implementasikan di sekolah kita ya. Bukan filosofi dari Gajah Dewantara dari ini ya. Kita posisi kita tadi ada pertama kali hukuman, terus konsekuensi, lalu ada restitusi ya. Ya. Kalau restitusi itu gini Bu Irma. Ya, itu gini. Contoh aja kalau sholat duha itu, mohon maaf Bu Kepala Sekolah, kalau dua minggu sekali kita mengadakan sholat duha. Kegiatan sholat duha. Iya. Anak-anak mau sholat tapi kalau ada gurunya yang ngawasi, ya itu berarti kalau tidak diawasi, berarti kita itu belum jalan. Seharusnya dari kesadaran diri sendiri, ya kan, dia akan menjalankan itu kebutuhan saya, sholat itu kebutuhan saya dengan kesadaran sendiri. Jadi memang mandiri itu baru tadi kata-kata mandiri. Memang anak kita itu di rapot pendidikan kita itu Bu. Jadi nanti itu perencanaan berdasarkan data Bu ya. Itu memang kemandirian anak kita itu masih agak kurang. Itu terutama mungkin kemandirian dari rumah dan lain-lain tidak terlatih sehingga waktu masuk ke sekolah kita juga agak karena mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kalau saya ulangi posisi kontrol saya karena masuk awal-awal biarpun saya tidak lama karena mungkin baru sebagai teman dulu. Jadi kita kontrol saya teman istilahnya kalau anak itu melakukan agak sifat dia kan dari kelas 5 ke kelas 6 beda. Misalnya yang suka berisik, suka bercanda, sabukan saya angkul kali yang laki, kita ngobrol dan lain sebagainya. Ini kan bahasa tubuh kita yang main ini anak-anak kan lurus mantap dan bagus. Itu posisi saya dari teman dulu. Terima kasih Pak Witri. Tidak apa-apa. Itu juga sudah bagus di posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana dengan Bu Eti? Bu Eti, posisi kontrol sebagai guru, posisi kontrolnya kira-kira sudah di mana nih Bu Eti?
Untuk saya kan, saya mengajar kelas 1, Iya. posisi kontrolnya sebagai teman juga, ya agar anak-anak menjadi nyaman dengan gurunya. Biasanya untuk kelas 1 ini kan anak masih takut ya untuk bertemu Iya. orang yang baru. Karena kita masih pengajaran baru ya Bu Edi ya, masih beradaptasi dulu, masa transisi tadi ya, masa transisi PAUD TK ke SD. Kita bertindak posisi kontrol kita sebagai teman. Baik, kalau bagaimana dengan Bu Sinta? Nah, Kira sama ya gitu sama kelas 1. Jadi fungsi kontrol saya itu nomor 3 sebagai teman. sebagai teman, baik. Ya, jadi karena posisi kontrol kita untuk tahun ajaran baru ini di kelas 1 sebagai masih baru, jadi tahap pengenalan, jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman. Baik, bagaimana dengan Pak Ibnu? Boleh nih, Pak Ibnu sebagai TMD. Izin nih Pak Ibnu. Boleh Pak Ibnu. Kalau Pak Ibnu kan sebagai teknik nih. Nah, posisi kontrolnya Pak Ibnu untuk sekolah berada di posisi mana nih Pak Ibnu? Untuk untuk anak-anak murid. Untuk anak-anak murid kita di sini mungkin sebagai teman ya. Ya. Jadi anak murid bisa bertanya langsung ke ruang TU untuk apa-apa yang Mereka belum berubah. Betul. Iya, jadi walaupun tidak mengajar ya Pak Ibnu, tapi Pak Ibnu kan juga sebagai warga sekolah yang ikut juga berkontribusi dalam pendidikan di sekolah kita. Jadi tentu mempunyai juga nih posisi kontrol walaupun sebagai TND. Jadi posisi Pak Ibnu sebagai posisi kontrol sebagai teman. Terima kasih Pak Ibnu. Nah, mohon maaf nih Bu, kalau Ibu kepala sekolah, kira-kira posisi kontrolnya berada di mana nih Bu? Mohon izin. Kalau ibu mungkin 2 ya, karena ibu kalau di sekolah kan pasal sebagai manajer ya. Iya. Manajer kalau untuk siswa ibu tetap posisi kontrol ibu sebagai teman. Oh gitu. Sebagai kontrol ibu terhadap siswa adalah teman. Tapi kalau pada bapak ibu guru sudah manajernya harus sekarang menyeimbangkan ya. Iya. Kenapa teman? Karena kalau ibu terus terang di setiap sekolah ibu menanamkan walaupun ibu kepala sekolah bukan berarti ibu tidak kenal siswa. Jadi ya betul. Ibu mendekatkan siswa ya, arti kata berbicara, ngobrol. Dan ini terjadi ya di sekolah, arti kata kalau ibu posisi kontrolnya teman, ibu bisa mengajak berbicara. Ibu mau tahu Bu Ima, ibu tidak perlu bertanya teman, tanya saja sama murid. Gitu kan? Bu Ima itu bagaimana? Gitu kan? Dan ini terjadi kemarin di saat ibu sudah di Cempaka Barat 12. Ini jadi ada masukan lah dari orang tua melalui Wakasek bahwa guru kelas 2 ya, ibu tidak menyebutkan namanya, katanya mengajarnya mungkin menurut orang ini agak galak kalau katanya ya, modal kurang lah ya gitu. Dari situ sudah mendapat sekali ibu tipe orang yang tidak harus supervisi itu harus masuk kelas terus enggak ya, 6 bulan sekali enggak ya, tapi ibu cukup naik ke lantai 2 sambil berjalan gitu ya, melihat saja gitu ya, artinya memantau tadi ya kondisi pembelajaran. Dan sempat ibu tanyanya sama muridnya langsung siswanya yang pernah diajarkan ya siswanya lagi istirahat gitu kan, anak-anak kelas 2 suka duduk gitu ya, ini sedang apa nih? Kamu ibu gurunya siapa namanya? Dijawab ibu guru. Yang anak perempuan agak takut menjawab, tapi yang laki, ibu gurunya galak bu, ibu gurunya main HP terus gitu ya. Ibu kata iya bu, datang ke ibu gurunya ini gitu ya. Dan dari situ oh ya berarti ibu berusaha pengen tahu betul gitu ya, itu jalan aja gitu. Oh ternyata benar seperti yang sampai. Jadi sampai kalau anak murid ya, kalau sebagai ibu posisi kontrol ibu karena ibu tidak mengajar di kelas tapi ibu tetap menjadi teman ya. Arti kata kalau berteman untuk bicara dengan anak-anak itu lebih terbuka dan dengan kita memposisikan sebagai teman, anak itu bisa curhat. Karena di CP12 ada satu siswa yang setiap ketemu ibu, aku mau ngobrol sama ibu, mau ngomong sama ibu. Yang sudah dekatnya ya, ya. Karena pernah dia bahasa kata terjadi slack dengan temannya,
orang tua sempat ikut campur gitu ya, terus anak ibu sebenarnya aku tidak begitu Bu, dia berani bercerita. Tapi kalau untuk yang memantau dari manajer menurut itu adalah posisi ibu saat menjadi kepala sekolah, bagaimana memantau kegiatan belajar pada saat itu, bagaimana keseimbangan pembelajaran di sekolah baik dari siswa. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya simpulkan, jadi kita semua masih posisi kontroli sebagai teman, ya. Mungkin Bu Ika sudah sebagai pemantau sudah hebat, tapi saya harapkan kepada Ibu nantinya kita akan naik tingkat, ya, karena kita awal ini ya Bapak dan Ibu awal di tahun pelajaran baru kita berusaha untuk terus menjadi posisi kontrol sebagai teman, untuk mengetahui dulu bagaimana mereka bisa lebih terbuka dengan kita supaya mereka juga bisa leluasa belajar bersama kita di kelas. Tapi nantinya akan saya harapkan kita bisa menjadi pemantau, ya, supaya mereka bisa menyelesaikan nantinya masalahnya sendiri. Kemudian nanti kita bisa sebagai manager. Ya, saya harapkan nanti kita akan menaik tingkat dari posisi kontrol kita sebagai teman dan berikutnya adalah sebagai pemantau. Baik, berikutnya yaitu adalah segitiga restitusi. Budaya positif yang terakhir, segitiga restitusi ini yang ditutup pamit kayaknya dia. Nah, segitiga restitusi itu adalah ada 3 poin yang penting, yaitu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Apa sih maksudnya validasi tindakan salah? Terkadang kalau anak-anak melakukan kesalahan itu langsung kita judge, kamu salah, kenapa kamu terlambat? Gak boleh masuk, berdiri dulu. Nah, seperti itu. Jadi tanpa mengetahui alasan mereka terlambat, tanpa mengetahui kebutuhan dasar mereka terlambat atau kebutuhan dasar mereka, kenapa sih alasannya kenapa mereka terlambat. Nah, kita harus merestitusinya itu dulu dengan validasi tindakan yang salah, dengan menanyai dulu mereka, kenapa sih, apa sih yang terjadi pada hari ini, kok kamu bisa terlambat. Nah, biarkan mereka mengutarakan cerita, biarkan mereka mengutarakan alasannya kenapa mereka terlambat. Nah, kita dengarkan dulu. Setelah kita dengarkan, maka baru kita menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat. Dengan kita menanyakan keyakinan kelas, apakah kamu sudah meyakini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ada nggak keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Biar mereka mencari sendiri. Jangan langsung kamu melanggar keyakinan kelas yaitu dan tidak datang tepat waktu. Nah, jangan kita yang menjudge, jangan kita yang mengutarakan. Biar mereka mengutarakan, mencari sendiri apa yang sudah mereka yakini di keyakinan kelas itu dan mereka langgar. Nah, mereka melihat, oh iya Bu, keyakinan kelas yang saya sudah langgar yaitu datang tidak tepat waktu. Nah, dari situ kita sudah tahu dia melakukan kesalahan dan melanggar keyakinan kelas. Dari situ kita menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Nah, kalau sudah kamu yakin kamu itu salah, jangan kita yang menjudge kamu salah, tapi biar mereka sendiri yang meyakini kalau mereka itu salah. Setelah mereka yakin, maka kita akan menstabilkan identitas dengan apa? Nah, kalau kamu tahu kamu salah, kamu melanggar keyakinan kelas, kira-kira apa sih yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak melanggar kembali keyakinan kelas itu? Nah, biar mereka mencari solusinya sendiri. Bagaimana cara supaya keyakinan kelas itu tidak dilanggar nanti di kemudian harinya? Nah, dengan cara apa? Ya Bu, saya karena tidurnya kemalaman Bu, jadi saya bangun kesiangan. Padahal udah dibangunin sama Mama, tapi tetap aja nggak dengar karena saking ngantuknya Bu. Nah, jadi harus bagaimana kamu untuk supaya tidak mengulanginya lagi? Ya tidurnya jangan malam-malam Bu. Nah, biar mereka yang mencari solusinya sendiri dan mereka bisa yakin, oh ya pasti saya bisa Bu, pasti karena dengan tidurnya lebih awal tidak lama jadi bisa bangunnya lebih pagi. Nah, ini adalah contoh dari kasus atau masalah yang biasa terjadi ya pada kita Bapak dan Ibu. Kita sedang mengajar, tok assalamualaikum, maaf Bu saya terlambat. Nah, langsung diomelin nggak Bapak dan Ibu di saat itu? Jangan langsung diomelin ya Bapak dan Ibu ya. Dan kita persilakan saja duduk katanya. Ya oke, boleh duduk. Nah, setelah duduk, setelah anak pulang baru nanti kita panggil. Kalau saat itu kita omeli dan kita berikan konsekuensi, nah itu merasa apa tadi bersalah, merasa kecil. Oh saya malu, teman-teman duduk saya berdiri sendiri. Nah, apa biarkan dia duduk bergabung dengan teman-temannya. Setelah pulang sekolah baru kita panggil, kita tanyakan, kita gunakan segitiga restitusi ini untuk menanyakan anak-anak kenapa alasannya, terus keyakinan apa. Nah, setelah itu dengan cara yang tentunya dengan cara yang
lebih baik ya tentunya sekali posisi kita sebagai teman supaya mereka bisa bercerita alasannya mengapa, kenapa. Nah, Bapak dan Ibu, budaya positif ini saya harap bisa kita laksanakan, kita lakukan di lingkungan sekolah kita ini supaya dapat mewujudkan visi sekolah kita yang unggul, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam lingkungan sekolah yang berpihak pada murid sesuai dengan tujuan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, baik. Nah, saya rasa terima kasih presentasi atau paparan saya pada kegiatan hari ini. Saya rasa sudah cukup gamblang, jadi saya dapat simpulkan. Boleh sedikit saya simpulkan ya Bapak dan Ibu ya sebelum saya tutup. Jadi kesimpulannya yang pertama kita sudah merangkai visi sekolah kita dari yang tadi berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya semuanya itu sebenarnya sudah ada di profil pelajar Pancasila, begitu ya Pak Widodo ya. Nah, jadi kita rangkum, kita kombinasikan mungkin ya dengan visi guru penggerak yang saya buat dengan prakarsa yang tadi yaitu mewujudkan siswa yang unggul dan cerdas berkarakter profil pelajar Pancasila dalam lingkungan sekolah yang berpusat pada murid, dan prakarsa perubahannya yaitu adalah membuat perubahan atau membuat perubahan menjadi lebih dengan memunculkan kreativitas anak, membuat anak menjadi lebih unggul di dalam prestasi akademik ataupun akademik. Itu yang saya harapkan. Kemudian dengan terwujudnya visi, maka kita harus membiasakan dengan apa? Budaya-budaya positif tadi, supaya anak-anak bisa menjadi lebih baik dan terwujudnya visi yang kita harapkan secara bersama-sama. Saya rasa Bapak dan Ibu bisa untuk menerapkan itu semua karena kita harus bergerak. Ya, bergerak mewujudkan bersama-sama visi yang sudah kita sepakati bersama-sama dengan tentunya berpusat kepada murid dan berpihak kepada anak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya rasa cukup sampai di sini paparan saya tentang visi guru penggerak dan budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila dalam pemaparan kali ini ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak sengaja, baik perkataan ataupun perbuatan saya mohon maaf. Dibukakan dulu maaf sebesar-besarnya kepada saya. Dan saya akhiri paparan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih banyak Bu Ima atas semua yang disampaikan. Ini dikasih waktu 110 menit ini bobotnya sangat optimal sekali ya dengan apa yang disampaikan. Baik, tadi sudah didapatkan tentang visinya dan ditambah masukannya oleh Bapak Widodo dengan Ibu Angel ya. Dikenalnya Bu Angel di sini. Kemudian disetujui juga oleh Ibu Yuli. Terima kasih banyak Ibu, dan terima kasih juga untuk Bu Sinta dengan Ibu Eti atas partisipasinya sebagai peserta diskusi, dan terima kasih juga Bapak Ibnu yang sudah membantu mendokumentasikan semuanya, didokumentasikan dengan jelas gitu ya. Keliling-keliling dari banyak angel gitu. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita dapatkan kesimpulan yang baik di diskusi ini. Jangan lupa untuk dokumen-dokumennya nanti dilengkapi ya Ibu Ima ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat diaplikasikan di sekolah dan dapat mewujudkan sekolah yang lebih baik, sekolah yang memiliki siswa yang unggul di bidang pendidikan di tingkat SD. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma selaku CGP angkatan berapa Bu Emma? Angkatan 8 Pak. Angkatan 8, dan itu dari seluruh praktek yang mendampinginya. Tak lupa kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir acara, terima kasih. Jadi ada waktu untuk mendampingi rumah. Pada acara ini diskusi tentang visi guru penggerak tadi, mari kita wujudkan ya. Mungkin sekolah kita perlu
dapat mengimplementasikan beberapa hal tentang dari kurikulum Merdeka yang diberikan oleh Guru Mas selaku guru penggerak. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang maju dan sekolah yang berprestasi. Dari kami mungkin belum, kalau kita jadi guru itu harus mulai dulu. Kata setia ini memang tidak hanya untuk sepasang kita, tapi juga setia kepada murid-murid kita. Beribu-ribu pulau di Jawa hanya satu yang berbisa. Beribu-ribu guru di Jakarta hanya di sini aja yang setia. Jadi kami terima kasih semuanya, semua menambah pengetahuan saya, menambah pengetahuan ibu, demi anak kita semua, terutama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, dari saya terbuka bila ada sumber di sawah boleh kita minum mandi, bila tidak ada sumber boleh kita menggali lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih kami, terima kasih teman-teman semua, boleh kita tepuk tangan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuliani, PLT Kepala SDN Cempaka Baru 03. Izinkan saya menyampaikan testimoni terhadap diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Ima Kurnia, CGP Angkatan 8 dari SDN Cempaka Baru 03 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Diseminasi pelaksanaan budaya positif karena adalah satu hal yang harus dilakukan oleh guru penggerak. Guru penggerak dengan moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan itu adalah hal yang harus betul-betul dikuasai. Karena yang arti tergerak artinya diri sendiri harus mampu menggerakkan dirinya untuk berbuat positif. Bergerak adalah berpindah tempat, artinya tidak di zona nyaman. Bagi guru yang ingin maju harus berani melakukan hal berpindah dari zona nyaman ke zona yang lain untuk mengembangkan diri. Menggerakkan artinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para guru penggerak bisa memotivasi, menginspirasi seluruh guru baik di sekolah maupun di lingkungannya. Bu Ima Rahma Kurnia, salah satu guru SDN Cempaka Baru 03 yang menjadi CGP Angkatan 8 ini sudah banyak melakukan budaya positif di kelasnya untuk menggali seluruh hal-hal positif, hal-hal baik dari siswanya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan hal positif yang dilakukan oleh Bu Ima bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru lain agar mampu untuk memotivasi, menggali, menginspirasi peserta didik dalam melakukan hal baik, hal-hal positif. Karena dengan hal-hal baik, hal-hal positif yang dilakukan oleh siswa-siswi kita, mudah-mudahan sekolah kita bisa menjadi sekolah yang baik, yang mampu mengubah karakter peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila. Untuk Bu Ima, pesan Ibu, hal-hal budaya positif yang dilakukan jangan hanya saat menjadi calon guru penggerak, tapi terus kembangkan, terus diluaskan, berikan motivasi kepada guru-guru lain baik di sekolah maupun di luar sekolah agar bisa mengikuti jejak Bu Ima dan menjadi guru penggerak. Karena dengan menjadi guru penggerak, mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa melakukan hal-hal baik, hal-hal positif yang bisa dicontoh oleh putra-putri kita, anak-anak didik kita, sehingga membuat sekolah kita lebih maju. Semangat untuk Bu Ima, terus berkarya, terus menginspirasi semua guru-guru, terutama di guru-guru SDN Cempaka Baru 03 maupun di lingkungan Kecamatan Kemang. Selamat Bu Ima, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Idodo selaku guru kelas 6. Saya berpendapat tentang Ibu Ima selaku guru penggerak tentang budaya positif.
yang ada di sekolah ini, terutama kepada anak-anak, itu adalah anak-anak sudah memahami dan menerapkan budaya positif yang telah diterapkan oleh Ibu Ima, yaitu dengan memahami beberapa budaya positif, diantaranya kedisiplinan, mandiri, anak-anak sudah berani dan percaya diri, keberangkatannya juga dari gerbang sekolah sudah tidak diantar oleh orang tua, membawa tas sendiri masuk. Di dalam kelas dia selalu berimplementasi dengan Bu Ima, berani menjawab, berani melakukan praktek-praktek yang telah diinstruksikan kepada Bu Ima. Budaya ini sangat bermanfaat bagi anak untuk bekal selanjutnya di masa yang akan datang atau meneruskan ke kelas-kelas berikutnya sebagai modal bagi anak dalam menghadapi era pendidikan yang di abad 21 ini. Terima kasih dari saya yang telah memberikan pendapat kepada Bu Ima selaku CGP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sinta Dewi Ardiani selaku rekan kerja dari Ibu Ilma Rahmakunia yang telah menyampaikan kegiatan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Materi yang disampaikan tentang mengontrol diri, membuat keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan saya sudah bisa mulai menerapkan kepada murid-murid saya di kelas. Terima kasih Bu Ima yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semangat Bu Ima!